Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, meneruskan pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang menghindari pergaulan bebas. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hukuman bagi pelaku zina, yaitu berdasarkan surat An-Nur ayat 2. Sebelum kita bahas ayatnya, saya mau cerita dulu nih sedikit tentang Abu Bakar Al-Miski. Mungkin di sini di antara kalian ada yang pernah mendengar tentang kisah dari Abu Bakar Al-Miski. Al-Miski ini adalah nama julukan yang diberikan kepada dia. Kenapa? Karena penyebabnya nanti akan kita ceritakan. Al-Miski ini artinya wangi. Jadi sampai dari semenjak kejadian tersebut sampai dia meninggalnya itu dari badannya Abu Bakar ini mengeluarkan bau wangi. Emang gimana ceritanya ya? Jadi Abu Bakar Al-Miski ini, dia ini adalah seorang pemuda ganteng. Dia adalah penjual kain. Penjual kainnya keliling. Jadi dia keliling kampung buat ngejualin kainnya. Ketika dia keliling, tiba-tiba ada seorang perempuan cantik manggilin dia. "Bang, sini bang," kalau kata kita mah. Mau lihat kainnya, mau beli. Dipanggil lah si Abu Bakar ke rumah si perempuan cantik ini. Udah masuk ke rumahnya, "Ini aja bang, di dalam bang." Ya, akhirnya dia ya nurut kan, kata yang mau belinya suruh dalam, ya dia ke dalam lah tuh. Bawa dagangannya. Katanya yang si perempuan cantik ini mau ngeliat-ngeliat barang dagangan yang mau dibeli. Tapi ternyata ketika Abu Bakar Al-Miski ini udah masuk ke rumahnya, itu tiba-tiba si perempuan ini tuh pintunya itu tiba-tiba langsung dikunci. Pintu, jendela semua dikunciin. Terus si perempuan ini bilang ke si Abu Bakar bahwa dia ini mau ngelakuin hubungan badan dengan Abu Bakar. Harus mau. Kalau nggak mau maka si perempuan cantik ini bakalan teriak, bakal bilang bahwa si penjual kain ini yang mau merkosa dia. Padahal kan fakta sebenarnya dianya kan yang maksa. Nah, Abu Bakar ini ya karena dia ini orang yang soleh, yang taat ke Allah, ketika dipaksa kayak gitu sama perempuan, walaupun perempuannya perempuan yang cantik, ya dia nggak mau, malah takut dia ketakutan dalam hati. Ya gimana nih, dia ngelakuin juga nggak mau maksa keluar juga, nantinya si perempuan ini yang bakalan teriak bahwa dia yang mau memperkosa si perempuan ini. Akhirnya Abu Bakar ya cari alasan, ngulur waktu. Ya udah, saya izin dulu, mau kamar mandi dulu lah, mau siap-siap, kata si Abu Bakar. "Ya silahkan," kata perempuannya. Ya dia ke kamar mandi. Di kamar mandi dia muter otak, mikir gimana caranya nih biar bisa keluar dari jebakan si perempuan ini. Akhirnya dia dapet ide. Idenya apa? Dia balurin semua badannya sampai ke mukanya itu dengan kotoran. Nah, udah dibalurin pakai kotoran semua, dia keluar kamar mandi. Si perempuan ini yang tadinya ngebet, yang tadinya maksa si Abu Bakar buat ngelakuin hubungan badan sama dia, ketika ngeliat si Abu Bakar malah badannya itu dilumuri sama kotoran, bau kayak gitu, si Murran ini malah jadi ilfil, malah jadi teriak, malah jadi ilfil sama si Abu Bakar. Abu Bakar ini malah dikatain orang gila. Nah, akhirnya dari situ ya Abu Bakar selamat, dia keluar dari rumah itu, dan akhirnya sampai dia pulang rumahnya, dia mandi. Nah, dari situ itu dari tubuhnya itu keluar bau wangi terus sampai dia meninggal. Bukan wangi kotoran ya, tapi ya wangi beneran, wangi minyak kasturi, seperti itu. Jadi ya pesan nih buat perempuan, kalau misalkan ada mungkin yang nembak nih, laki-laki nembak kamu, terus kamu mau nolak juga bingung, gak mau, ya caranya kayak tadi aja, kamu lumurin aja muka kamu pakai kotoran, ntar juga dia ilfil. Kayak gitu. Ya jadi itu kisah tentang Abu Bakar Al-Miski yang sangat menjaga dirinya karena saking takutnya sama Allah. Walaupun ditawarin, dipaksa begini sama perempuan cantik, ya dia tetap nggak mau. Ya kita belajar ya dari kisahnya Abu Bakar Al-Miski ini. Ya, oke anak-anak, sekarang kita bahas tentang ayatnya.
Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Artinya, az-zaniyah, perempuan pezina perempuan, waz-zani, dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, deraklah, maksudnya jilidlah, cambuklah masing-masing keduanya itu 100 kali. Wala ta'khudhukum bihima ra'fah, dan janganlah rasa belas kasihanmu itu fi dinillah, itu mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman pada Allah dan hari kemudian. Wal yashhad 'adzabahuma, dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan ta'ifatum minal mu'minin, oleh orang-orang yang beriman. Nah, jadi ayat ini menjelaskan tentang hukuman bagi pezina. Zina yang dimaksud dalam ayat ini adalah zina ghair muhsan, karena zina itu terbagi menjadi dua, ada zina muhsan dan zina ghair muhsan. Apa bedanya? Kalau zina muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah. Jadi dia udah punya istri, udah punya suami, tapi dia tetap zina dengan orang lain. Nah, sedangkan kalau zina ghair muhsan itu adalah seorang yang belum pernah menikah, kemudian dia melakukan perzinaan. Nah, ini disebut zina ghair muhsan. Dalam ayat ini hukumannya adalah diperuntukkan untuk zina ghair muhsan. Apa hukumannya? Yaitu dicambuk 100 kali. Cambukan 100 kali ini, pelaksanaan hukumannya harus berada di tengah-tengah keramaian, disaksikan oleh orang-orang beriman agar memberikan efek jera. Juga dalam hadis dijelaskan bahwa diasingkan selama 1 tahun. Tapi ini nanti dalam berbagai mazhab itu ada berbagai perbedaan ya. Ada yang silahkan untuk diserahkan ke hakim, ada yang ya memang dilaksanakan, ada juga yang dilaksanakannya hanya untuk laki-lakinya saja. Jadi yang perempuannya itu nggak harus diasingkan. Jadi hanya laki-laki yang diasingkan. Yaitu perbedaan mazhab. Nanti ada di bab fikih, silahkan dibuka kembali. Nah, jadi dalam ayat ini adalah tentang hukuman bagi pelaku zina ghair muhsan. Di sini ayatnya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan laki-laki, maka cambuklah keduanya itu 100 kali. Nah, di sini kata cambuk itu fajlidu, cambuklah. Fajlidu kulla wahidin minhuma jaldah. Fajlidu, ijlidu. Ini asal katanya dari kata-kata jildun. Jildun itu berarti kulit. Nah, ini menandakan bahwa ketika mencambuk 100 kali itu hanya boleh di area kulit. Gak boleh sampai kulitnya robek, terkelupas, terus langsung kena ke daging. Nah, itu gak boleh. Hanya dalam area kulit. Terus Bu, gimana kalau misalkan udah terlanjur robek kulitnya? Ya, maka pindah ke selain area kulit. Pindah ke area lain yang hanya mengenai kulit. Jadi nyambuknya 100 kali ini gak boleh sampai robek kena ke dagingnya, tapi harus hanya di area kulit dan juga gak boleh ke area muka, seperti itu. Loh, kalau kayak gitu gak sakit dong Bu? Iya, cobanya sini dah. Kalau gak percaya, kamu saya tabokin aja 100 kali sini. Gak bakalan kena robek dah, gak bakalan kena ke daging, cuma ke kulitnya aja. Sakit apa gak? Nah, ini cambuk ya. Jadi jangan bilang gak sakit. Kalau gak percaya sini, saya tabokin dulu 100 kali. Kayak gitu. Kemudian ayatnya wala ta'khudhukum bihima ra'fah, dan janganlah rasa belas kasihan
kalian, karena misalkan yang lakuin zina ini adalah anaknya atau saudaranya, adiknya, lantas kasihan, akhirnya nggak ngejalanin hukuman ini, ya nggak boleh, harus tetap dijalani. Dan wala syahada adzabahuma, dan hukuman ini harus disaksikan oleh orang-orang yang beriman, harus di tengah-tengah keramaian agar memberikan efek jera, seperti itu. Sedangkan kalau hukuman untuk zina muhson itu adalah dirajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Loh, kalau kayak gitu kok kejam banget ya hukumannya, serem banget Islam. Berarti kalau kayak gitu Islam gak menghormatin HAM dong. Loh, bukan kejam, hukuman pada dasarnya hukuman itu ada itu bukan untuk dilaksanakan. Loh, maksudnya gimana Bu? Kok nggak untuk dilaksanakan? Iya, karena hukuman ada itu pada hakikatnya yang pertama itu hanya sebagai preventif, yaitu untuk pencegahan agar tidak ada kejadian itu, sehingga tidak ada yang bisa dihukum, seperti itu. Yang kedua, baru untuk memberikan efek jera agar tidak mengulanginya lagi, seperti itu. Jadi bukan kejam, tapi ya ini adalah tindakan preventif, seperti itu. Loh, tapi kan kalau udah kejadian tetap aja hukuman itu dilaksanakan, berarti kejam dong. Berarti nggak menghormatin HAM dong. Loh, bukan nggak menghormatin HAM, justru Islam itu sangat menghormati HAM. Islam itu sangat memuliakan manusia. Apa buktinya? Ya nggak boleh untuk berzina. Kalau emang suka, kalau emang seneng sama seseorang, ya nikahi, lakukan dengan akad yang baik. Nggak bisa kita suka, seneng sama seseorang lantas langsung melakukan zina, habis itu udah nggak seneng lagi, udah tinggal. Ya nggak bisa kayak gitu. Makanya Islam mengatur kalau emang suka ya nikah, silakan. Islam itu memfasilitasi, nggak beneran dikat seperti itu, tapi difasilitasi dengan cara-cara terhormat, yaitu dengan cara pernikahan, seperti itu. Jadi bukan tidak menghormati HAM, justru ini adalah perlakuan yang diberikan Islam, bahwa Islam itu sangat menghormati HAM. Caranya apa? Yaitu membedakan manusia dengan binatang. Binatang kan kalau seneng ya asal mau aja, habis itu udah tinggal, ganti lagi sama yang lain. Ya manusia nggak bisa kayak gitu, makanya ya dengan pernikahan, seperti itu. Lalu kalau kayak gitu, apa kabar di Indonesia? Di Indonesia kita nggak ngejalanin hukuman seperti itu. Padahal tadi ayatnya kalau kita baca, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kamu itu ya jangan rasa belas kasihan kamu lantas nggak ngejalanin hukuman itu kalau kamu itu orang yang beriman ke Allah dan hari akhir. Lah kita di Indonesia nih, emang hukumannya nggak ada hukuman kayak gitu, gimana dong nih di Indonesia? Kemudian juga di ayat lain Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun faulaika humul fasiqun faulaika humuz zalimun. Itu gimana? Siapa yang tidak berhukum dengan hukuman Allah, maka dia itu adalah termasuk orang-orang kafir, maka dia termasuk orang yang zalim, termasuk orang yang fasik. Itu gimana? Ya, seperti yang tadi saya bilang, hakikat hukuman itu adalah fungsinya adalah yang pertama itu sebagai preventif, pencegahan agar tidak dilakukan kesalahan tersebut. Yang kedua adalah memberikan efek jera. Jadi hukuman model apapun asalkan itu memenuhi fungsi hukuman yang tadi sebagai preventif dan efek jera, yaitu tidak masalah, seperti itu. Loh, tapi kan di Indonesia ini hukuman, nggak ada hukuman bagi pelaku zina. Kalau suka sama suka, ya udah nggak ada hukuman. Paling ya hukumannya cuma sanksi sosial gitu aja di masyarakat, nggak ada hukuman jelasnya. Terus gimana dong ini? Berarti termasuk orang yang kafir, termasuk orang yang zalim? Ya nggak gitu juga. Itu ya PR kita bersama, PR kalian sebagai generasi muda ya, agar memberikan hukuman yang dapat memberikan efek jera agar tidak terjadi perzinaan di mana-mana. Kalau kayak gitu berarti apakah nanti itu kita harus mengubah dengan sistem khilafah aja biar sekalian hukuman-hukuman Islam itu diterapkan? Ya nggak gitu juga. Kok nggak gitu juga mulu Bu jawabannya? Ya analoginya kayak gini deh, misalkan kalian punya rumah nih. Rumah itu udah ada kamarnya, udah ada kamar mandinya, udah ada ruang tamunya, udah ada garasinya, interior eksterior itu udah lumayan bagus lah. Cuman ternyata nggak ada dapurnya, dan di kamar mandi itu
udah jelek lah, udah kumuh, udah jelek, udah harus direnovasi. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kayak gitu, apakah kalian hancurin semua rumah itu, kemudian baru bikin rumah lagi yang baru? Ataukah kalian tinggal tambahin aja dapurnya, terus juga tinggal renovasi aja kamar mandinya, dibagusin lagi. Yang jelek ya tinggal ganti, yang belum ada ya diadain. Pilih yang mana? Pilih yang dihancurin atau yang udah ada kita rapihin? Jelas yang kedua kan, yang udah ada kita rapihin. Nah, begitupun di Indonesia. Di Indonesia ini dalam fikih itu kan ada 4 bagian ya. Ada ibadah, muamalah, munakahah, jinayah. Ibadah itu di Indonesia itu apa sih yang nggak boleh di Indonesia? Ibadah semua boleh. Muamalah juga difasilitasi. Banyak bahkan sekarang bank-bank syariah seperti itu. Kemudian munakahah juga difasilitasi. KUA itu kan mengatur semua. Yang keempat jinayah. Tinggal jinayah nih yang belum ada di Indonesia. Ya tinggal kita lengkapi aja. Nggak usah yang udah ada lantas kita hancurkan. Tinggal yang udah ada kita benerin. Yang belum ada ya kita lengkapi. Seperti itu. Tapi sebenarnya, walaupun misalkan di negara Islam sekalipun, hukuman tadi itu ya sulit untuk diterapkan. Kenapa sulit? Karena ini ada 3 faktor. Yang pertama ada larangan mendekati tempat-tempat zina. Yang kedua harus ada 4 orang saksi atau pengakuan pelaku. Yang ketiga kewajiban nahi mungkar. Maksudnya gimana? Jadi kita yang pertama itu harus ada pengakuan pelaku ataupun 4 orang saksi. Dalam kenyataannya sangat sulit untuk orang yang melakukan itu untuk mengakui bahwa dia itu telah melakukan kesalahan. Jarang ada ini. Kemudian atau ada 4 orang saksi. Nah itu juga sulit, 4 orang saksi. Dan 4 orang saksi ini harus betul-betul menyaksikan bahwa misalkan si A memasukkan kelaminnya ke kelaminnya si B. Harus betul-betul yaksiin 4 orang saksi ini. Nggak bisa misalkan cuma ngelihat si A sama si B berduaan jalan ke hotel, masuk ke kamar bareng, terus dengar suara-suara aneh misalkan. Lantas langsung 4 orang ini bilang bahwa dia telah, si A sama si B ini telah berzina. Nggak bisa kayak gitu. Justru kalau cuma main tuduh gitu aja, justru 4 orang saksi ini yang akan kena hukuman qadzaf namanya, yaitu dijilid, dicambuk 80 kali cambukan. Atau misalkan saksi ini betul-betul melihat si A dan si B, si A ini memasukkan kemaluannya ke kemaluan si B. Tapi saksinya nggak sampai 4 orang, cuma 2 orang misalkan, atau cuma 3 orang. Maka ini juga tidak bisa diterima persaksiannya, tidak bisa dijalankan hukuman seperti tadi itu. Jadi ya sangat sulit hukuman tadi itu diterapkan. Juga kenapa sangat sulit? Juga karena ada larangan untuk mendekati tempat-tempat seperti itu. Nah, di ayat Al-Isra ayat 32 kita sudah belajar wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Bahkan mendekati tempat-tempat seperti itu pun ya kita nggak boleh. Jadi ya sangat sulit. Kemudian kenapa lagi sangat sulit untuk diterapkan? Yang ketiga adalah karena adanya kewajiban nahi mungkar. Maksudnya gimana? Ya maksudnya adalah ketika misalkan ada 4 orang saksi menyaksikan si A sama si B udah masuk ke hotel, terus udah kelihatan diintip, misalkan kelihatan lagi peluk-pelukan atau lagi ciuman misalkan, ya harusnya ketika itu juga ya harusnya ya langsung digerebek, langsung di-cut kelakuannya, jangan sampai terjadi perzinahan sesungguhnya. Jadi ya ketika udah kelihatan gelagatnya mau ke arah zina, ya harusnya langsung di-cut, karena ada kewajiban bagi kita, yaitu kewajiban nahi mungkar seperti itu. Ya, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.